majelis yang saya hormati. Kali ini kita akan mencoba membaca ulang tarikh atau Sirah Nabawi kaitan tentang urusan bagaimana ikhtiar orang-orang kafir Quraisy pada masanya dalam mencoba segala hal dengan segala bentuk, dengan segala cara untuk menghentikan kegiatan syiar dakwah Rasul Muhammad SAW. Dalam satu keterangan disebutkan Ibnu Ishaq pernah berkata, sekelompok tokoh bangsawan kaum Quraisy menghadap Abu Thalib lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu telah mencaci Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kita, menganggap kita menyimpang dan menganggap nenek moyang kita sesat. Karenanya engkau hanya punya dua alternatif, mencegah atau membiarkan kami dan dia menyelesaikan urusan ini. Sesungguhnya kondisimu adalah sama seperti kami, tidak sependapat dengannya. Oleh karena itu, kami berharap dapat mengandalkanmu dalam menghentikannya." Oke, ini cara atau negosiasi kaum kafir Quraisy ketika mencoba membuat lobby kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasul Muhammad SAW. Tapi bukan hanya sekadar itu bisa kita membacanya, yang lain misalkan. Kita lihat di kalimat ini. "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu telah mencaci Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kita." Ini yang butuh bahan refleksi kepada kita saat ini. Sebagai gambaran, mari kita bayangkan misalkan kita ada hadir pada masa beliau. Artinya umat Islam baru 1, 2, 3 orang. Sementara agama yang mayoritas ya agama pagan yang menyembah berhala, agama Nasrani dan Yahudi. Pertanyaan saya, kira-kira kalau kita ada pada zaman itu, kita ada di mana? Pagan. Mayoritas. Bisa jadi kita ada di garis mayoritas. Oke. Bisa jadi kita ada di garis minoritas dan bahkan kita sendiri tidak percaya dengan hadirnya sosok Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa reaksi kita kepada orang semacam sosok Rasul Muhammad yang melakukan tindakan mencaci maki Tuhan yang kita yakini? Aksi 2 Penistaan agama. Ya, penistaan agama ya. Oke. Nah, artinya kalau saya membacanya seperti ini, ya kebayang gitu kan, orang-orang sahabat-sahabat kemudian yang jatuh cinta hingga percaya kepada ajaran Islam. Itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah semutan membalikkan telapak tangan atau pindah kerja dari satu bank ke bank yang lain misalkan. Oke, satu perusahaan ke perusahaan yang lain, hanya sekadar menakar berapa gajinya, oke, bagaimana kerjanya. Tapi untuk urusan iman, itu bukan hal yang mudah. Dan ada cara pembacaan yang lain. Sebenarnya tindakan semacam Nabi Muhammad ini kan sebenarnya bagian dari tindakan hampir seluruh para nabi. Hampir. Contoh yang paling populer, apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sama, beliau adalah sosok pemuda yang mempertanyakan ulang nilai-nilai keyakinan yang sudah ada. Artinya sirah ini saya lebih membacanya kepada ini loh, sosok Nabi Muhammad yang masih muda berani melakukan otokritik terhadap keyakinan yang sudah mapan, yang sudah ada saat ini. Sebut saja hari ini adalah misalkan di Indonesia Islam yang mayoritas.
Jadi itu adalah sebuah keyakinan yang tak terbantahkan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita melihat secara angka statistik misalkan, tahun 80-an Islam itu masih di angka 90%. Tapi tahun-tahun sekarang hingga ke angka 80. Naik nurun. Secara angka kasat mata nurun. Pertanyaannya kok kenapa bisa nurun? Bukankah ini agama yang benar, yakin? Tapi kok malah menurun penganutnya, peminatnya? Ibarat kata orang yang jualan, yang tadinya omsetnya miliaran per hari, jadi cuma jutaan per hari. Berarti ada masalah nggak dengan orang yang jualannya? Nah, artinya hadirnya Rasul Muhammad dengan melakukan tindakan seperti ini, melakukan evaluasi terhadap keyakinan yang sudah diyakini, tapi kemudian tidak mampu menyelesaikan permasalahan kemanusiaan, tidak mampu menyelesaikan masalah sesama manusia, tidak mampu menyelesaikan masalah terlebih urusan keilahian. Tapi dalam prosesnya, kenapa kemudian walau apapun tindakan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul Muhammad sebegitu membabi butanya, bukan semakin orang tidak mencintai, bahkan semakin bertambah. Kenapa? Padahal disiksa loh, yang tampaknya itu disiksa terus, tapi makin banyak orang yang bertambah. Makin banyak orang yang mencintai Rasul Muhammad. Padahal diancam, dipisahkan dengan keluarganya, lebih sadis lagi, seperti banyak sahabat yang ditarik, ya, dipalsu dari terus-terusnya. Tapi semakin banyak orang yang disiksa di kalangan Rasul Muhammad, para sahabat-sahabatnya, semakin orang berbondong-bondong. Apa kabar dengan hari ini? Orang Islam banyak yang kaya. Moga lu suka rasep loh, Pak. Banyak. Ya. Tapi nah begini nanti kan. Kalau itu takarannya, berarti ada apa gitu? Insya Allah agama nama baik-baik saja. Jangan-jangan kitanya yang nggak baik-baik saja. Jangan-jangan ada cara kita yang mencintai ya. Entah itu tidak tepat, entah itu kurang benar, atau apa gitu. Dalam tradisi agama yang lain, ini juga sebenarnya terjadi proses caci maki Tuhan itu. Yang paling populer di Jerman sana ada sosok orang yang namanya Nietzsche sampai mengatakan God is dead, Tuhan telah mati. Dan omongan itu adalah sebagai bentuk otokritik terhadap umat Kristiani pada masanya yang cuma sekadar berkutat di urusan ritual ibadah saja, tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan kemanusiaan dan banyak otokritik yang lainnya. Itu yang kemudian yang orang sejenis Nietzsche yang notabene lamun diurang malah tete meureun calon ustad, calon kiai sekolah naon gitu. Tapi justru malah dalam tanda petik mencaci maki Tuhan yang dia yakini. Tapi bukan Tuhan yang dia maksud, tapi dengan cara manusia dalam menyelesaikan yang selalu sedikit-sedikit mengatasnamakan, tapi tindakannya jauh dari nilai-nilai gitu. Artinya sejatinya hadirnya nilai-nilai agama, terlebih ajaran Islam, adalah bentuk otokritik yang sifatnya membangun, memotivasi biar kita lebih much better, lebih memberikan kemaslahatan dan seterusnya. Jika dibandingkan dengan data yang tadi, berarti jangan-jangan ada yang kurang tepat dengan cara beragama kita. Jangan-jangan yang ada malah sesama saudara, sesama muslim saling misalnya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Jangan sampai lah capek. Nah, kembali kepada sirah ini, pada artinya usaha orang dalam menjaga stabilitas keyakinannya, menjaga stabilitas apa yang sudah diyakini benar-benarnya. Ya seperti hanya ketika kita meyakini akan sesuatu, sama kita juga bakal adu belajar banyak, bakal
all out memperjuangkan itu semua, ya sama mereka juga. Apalagi sudah mengatasnamakan urusan keyakinan, percaya. Jadi bisa dibayangkan, jadi ini bukan perkara yang mudah. Bukan hanya sekadar menawarkan ini loh, apa namanya ini? Lain karaoke ini. Hah? Peyem bulan. Ini loh peyem bulan enak gini-gini. Tidak sesederhana menawarkan seperti itu. Kedua, yang patut kita pelajari adalah di sini adalah bagaimana mereka melakukan proses negosiasi. Mereka langsung berhadapan-hadapan dengan orang yang benar-benar dipercaya, orang yang benar-benar mampu memberikan kebijaksanaan. Seperti pengalaman kemarin waktu kami jalan-jalan itu, waktu main ke wilayah timur itu, syariatnya, kalau kami tidak tidak terhubung lebih dulu dengan kepala suku, berarti pasti sudah diusir duluan. Sudah diusir duluan sama pihak aparat, entah itu kepala desa, entah itu kodim, sarupanika itu patut lah. Itu pasti diusir duluan. Tapi untungnya kita sudah ngobrol duluan dengan kepala sukunya, sehingga itu yang membuat gerakan kami di sana bisa diterima. Nah, artinya ini bagian dari strategi atau pola komunikasi dalam melakukan sejumlah tindakan. Karena sederhananya kan kebaikan yang tidak terorganisir akan sangat mudah kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Artinya penting juga kita menguasai nilai-nilai strategi, pola komunikasi. Ini harus kita pelajari. Nah, cuman kan yang menariknya, kenapa teman-teman Quraisy kok tidak berhasil melakukan proses lobby terhadap Abu Thalib gitu. Bahkan cenderung semakin maksudnya sama Abu Thalibnya ya makin dilindungi Rasul Muhammadnya. Ini yang pertanyaan. Padahal ketika ngomong keyakinan ya bisa dibilang pasti seperti omongan tadi, keyakinan Abu Thalib di mata orang-orang Quraisy lainnya sosok lah sama kan gitu. Kenapa kira-kira? Apa yang menjadi magnet seorang Abu Thalib justru makin mencintai dan makin melindungi sosok Rasul Muhammad SAW? Kira-kira apa? Komunikasi atau Oke, cara komunikasi apa lagi? Akhlaknya, apa lagi? Udah lagi? Kalau ditarik ke belakang, memang satu hal yang menarik bahwa Rasul Muhammad adalah salah satu bagian dari keluarga Abu Thalib yang benar-benar bisa disebutkan, bisa dianak emaskan dengan segala keistimewaan yang kemudian keistimewaan itu bukan hanya sekadar label, bukan hanya sekadar omongan, tapi memang dalam tindakan akhlaknya, dalam tindakan perilakunya memang dia sangat-sangat istimewa dan itu dirasakan oleh semua orang. Terbukti. Nah, ini kata kuncinya. Ini kata kuncinya. Nah, artinya jangan-jangan kalau kita kembali kepada paragraf yang awal, jangan-jangan kita sendiri yang mengatasnamakan meyakini atas keyakinan yang kita perjuangkan hingga saat ini, kita masih belum mampu membuktikan bahkan apa yang tengah kita yakini. Bahkan bisa jadi kita banyak meragukannya ketimbang yakinnya. Jangan-jangan itu yang itu mungkin yang membuat orang merasa tidak, buat apa sih masuk Islam? Orang Islam kira rudet. Jadi nggak ada daya tarik sama sekali orang untuk bergabung
bergabung dengan menjadi bagian dari keluarga kita. Sementara Abu Thalib yang walaupun secara sebut saja misalkan secara akidah tidak sama, tapi karena sudah tertarik dengan itunya, dia bisa mempertahankan dan memperjuangkan dan melindungi Rasulullah Muhammad dengan sekuat tenaga. Bahkan bisa dibilang selama ada Abu Thalib, Rasulullah Muhammad untouchable, tak tersentuh. Karena punya backing Rasulullah Muhammad. Dan esensi backingnya tentu itu secara manusiawinya, secara sosiologisnya, secara topologisnya Abu Thalib. Tapi secara hakikatnya karena sejatinya Rasul dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita tidak dimaksum? Sama, cuman kadarnya yang berbeda. Sehingga istilahnya juga kalau para nabi dipahaminya sebagai yang dimaksud. Sementara kita apa istilahnya? Kan eta aya tina Asmaul Husna. Allah Maha Pelindung. Namun bahasa Arab kan? Teu kudu aya bahasa Arab kan? Ada. Teu kudunya. Aya. Ya tapi aya. Aya. Tapi yakin Allah Maha Pelindung. Yakin. Hah? Nah. Yakin. Nah, artinya yang namanya dilindungi itu tentunya bukan hanya sekadar preferensi para nabi saja, pada dasarnya kita pun sama, mungkin cuma kadar yang berbeda. Karena ada bobotnya beda. Mana yang mengasih ukuran mikiran budak pemajikan hukumnya sakit gitu nawe kadar. Mana yang mengasih ukur mikiran plus misalkan yang perusahaan mikiran melindungi nanti sakit gitu namanya gitu. Sementara Rasulullah Muhammad kenapa sampai pada level masuk? Karena seluruh semesta alam dan seluruh asli hingga akhir zaman. Jadi lamun tina segel kadaluar sana mana mah expired sekian gitu sabarnya kadarna. Beliau mah unlimited lah. Asli tau. Beureun walawal. Tetapi kan untuk sampai pada tahap itu pun bukan proses yang mudah. Tetap kita harus perhatikan bagaimana proses kemenjadian itu semua, biar kita semakin respect pada apapun proses itu semua terjadi. Selanjutnya, para pemuka kaum Quraisy kembali mendatangi Abu Thalib. Seraya berkata kepadanya, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya usia, kebangsawanan dan kedudukanmu bernilai di sisi kami. Dan sesungguhnya pula kami telah memintamu menghentikan pola keponakanmu itu. Namun engkau tidak mengindahkannya. Demi Allah, Allahnya mereka. Sesungguhnya kami tidak sabar lagi atas perbuatannya, mencela nenek moyang kami, menganggap kami sesat dan mencemooh Tuhan-Tuhan kami, kecuali jika engkau mencegahnya sendiri, atau kami akan membuat perhitungan dengannya dan denganmu sekaligus. Setelah itu kita lihat siapa di antara dua pihak ini yang akan binasa." Oke, kira-kira dari bacaan itu apa yang teman-teman dapat? Teman-teman bisa menggunakan cara baca kayak tadi. Kira-kira apa yang didapat? Kira-kira apa yang didapat? Rintangan semakin besar kan? Hah? Rintangan semakin gede. Oke, rintangan semakin besar. Apalagi? Perang. Perang di depan mata. Oke, apalagi?
Tentunya kalau kita mau bersyukur dengan cara hari ini dengan keyakinan bahwa ajaran Muhammad SAW adalah ajaran yang sebenar-benar ajaran, tentu kita sehingga saat ini adalah umat yang paling beruntung, tidak ada di tengah situasi proses seperti pada masa itu. Orang masih kebagian ngeunahna munci kopi mah tinggal nginum, teu apa melakna, teu apa ngurusna nya, teu apa kumaha panenna, teu apa nyawa-nyawa munci kopi. Sementara ada sebagian orang yang tidak menghendaki tumbuhan itu tumbuh. Sementara kita hari ini cuma tinggal menikmati buah-buahnya saja semua. Jika teman-teman belajar ilmu mustalah hadis misalkan, atau teman-teman belajar ilmu Quran, ilmu Al-Quran misalkan, teman-teman bisa membayangkan bagaimana proses untuk mendapatkan satu mushaf Al-Quran itu seperti apa. Per ayat turunnya, ya kan? Kadang 2 ayat. Kebayang tuh orang baca buaya misalkan lupa kaci jawara hayang ngadengikeun ayat anu turun. Nya. Geus kitu teh meunang atoh kayaknya gebe jadi orang sa buaya, can pira sa buaya ditalegong geus maot. Ya. Sementara kita hari ini sudah dengan sangat mudah mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Oke, satu kumpulan hadis dan seterusnya. Nah, sementara pada masanya banyak orang yang tidak menghendaki tumbuhnya pohon itu, tidak menghendaki tumbuhnya ajaran Islam. Pertanyaannya kenapa mereka tidak menghendaki? Padahal ngomongin Tuhan, ternyata mereka juga percaya pada Tuhan. Kalau ngomong mereka punya kebaikan, mereka juga melakukan banyak kebaikan. Buktinya jauh sebelum ajaran Rasul Muhammad SAW hadir pun mereka tetap berbuat baik kepada setiap orang yang ziarah ke Mekah sekalipun mereka tetap layani kok. Ya, dengan baik, sediakan gratis semua gitu kan. Lalu apa masalahnya? Masalahnya Ya, masalah. lebih kebiasaan ke hal-hal yang nyata mungkin bagi orang-orang dulu mah. Ada istiadatnya. Kalau mungkin Nabi Muhammad kan lebih goibnya lah kuat. Oke, ada kata kunci yang disebut dengan istilah perbandingan agama itu adalah misalkan istilah menyimpang. Oke. Kan dalam keterangan yang lain difahami bahwa Abu Thalib itu juga meyakini ajaran agama, ajaran Hanif. Hanifa muslimah wa ma ana minal muslimin. Oke. Hanif. Yang secara garis historis itu adalah merupakan ajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau melihat dari secara historisnya seperti itu, sebenarnya Nabi Muhammad melakukan proses membaca ulang terhadap ajaran-ajaran nenek moyang, salah satunya melalui ajaran Hanif itu, yang ternyata sudah banyak disalahgunakan, sudah banyak menyimpang dari ajaran-ajaran yang sesungguhnya. Jadi nggak satu hal lempeng sebenarnya pada ajaran nama geus aya, tapi nah jadi buka pengkol jalur luteng ende, dia kieu. Cek aing mah lempeng geuning mah kieu adalah atuh aing labu. Jadi kadang-kadang bukan akunya yang nggak mau lurus, jalannya yang buka pengkol. Dan niat mah lurus aku teh, cuma jalannya yang buka pengkol, jadi we aing oe gitu kan. Ya, saya pengkol. Jalan lurus butut. Jalan lurus alus, pernah yang mengkol heula. Gitu kan? Rek dibere fasilitas motor alus oge kan? Dibere jalan alus tayangnya rada lama, fotoan. Padahal kan eueuh tina aturanana itu kan. Nah, udah handainya motornya. Gitulah.
Jadi artinya bukan juga masalah kebiasaan saja mereka, tapi kata kuncinya adalah intisari dari nilai-nilai yang sudah ditanamkan melalui ajaran Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi sebelumnya, setelahnya, sebelum Rasul Muhammad tentunya, itu sudah out of the track semua. Buktinya apa? Buktinya ada kan di sana yang Nasrani ada, yang Yahudi juga ada. Tetapi adanya mereka sudah out of the track. Kok bisa mengetahui itu? Yaitu melakukan proses pembacaan ulang terhadap apa yang kita yakini. Seandainya Imam naon membayangkan, seandainya dari sebut saja Hanif itu kemudian bersedia memperbaharui diri, paling tidak da meureun tuh eta nu sampurna teh agama teh meureun geus cukup sakitu meureun, tapi da usah resepna jelema dibere jalan mengko lempeng oge hangerak hayang mengko jadi itu meureun. Dan kepada Allah ya ayyoma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, itu yang kemudian menjadi salah satu pamungkas ajaran Islam yang disampaikan, yang dibawa risalahnya oleh Rasul Muhammad SAW itu sebagai ajaran penutup, sebagai Nabiullah terakhir. Dan tentu itu bukan ajaran yang kasar nama lamun baru-baru, bukan baru juga, karena seperti perintah-perintah nabi-nabi sebelumnya juga ada semua di ajaran Rasul Muhammad SAW. Haji itu jauh sebelum Rasul Muhammad sudah ada perintah haji, cuman hajinya nu kumaha. Perintah memberi kebaikan kepada fakir miskin sudah ada, tapi nu kumaha, karena ternyata rata-rata penyalahgunaannya itu adalah bermuara kepada hanya untuk memperjuangkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, yang akhirnya abai kepada nilai-nilai kemanusiaan, kepada rahmatan lil alaminnya. Itu yang bermasalah. Sementara mereka yang ingin menghancurkan atau bahkan menghendaki, tidak menghendaki tumbuhnya Islam di sana pada masa itu adalah karena akan merusak entah itu sendi-sendi nilai perekonomian mereka, akan merusak nilai-nilai strata sosial mereka, budaya mereka, dan seterusnya. Jadi ancamannya akhirnya lebih kepada ancaman personal. Atau mau kabeh sarua jelema mah atuh jang naon urang jadi raja. Ai dahar bisa bareng jeung budak mah atuh urang tidak berharga. Oke? Sementara di ajaran Islam tidak ada bedanya, seperti hanya dalam perilaku ibadah sholat berjamaah, paduli presiden, paduli gubernur, paduli wali kota, ada tangga terakhir menyawayan, awe di saat terakhir, kuduna kan gitu, kuduna gitu kan ya, kelakuan bangsa aing enak kumaha, dipisahkeun heula eta presiden, balik calik didinya gubernur, didinya, kelakuan saya eta, mari bahasa protokoler. Ka sebeleung kan gitu tuh. Bubarkeun aing gitu tuh tuman. Geus kaluar tina gan. Padahal kan aturannya ya siapa yang lebih dulu ya dia yang berhak bisa pertama. Tidak peduli siapapun dia. Rek Bude, pejabat BSI, Bank Syariah Indonesia, misalkan dia kan pejabat nasional. Giliran masbuk banyak masbuk, kuitannya wayang aja. Rombongan kudu markeun heula truknya. Asuh dupe tuh. Putrek. Ancaman dan ultimatum yang keras tersebut dirasakan berat oleh Abu Thalib. Karenanya ia menyongsong Rasulullah SAW seraya berkata kepadanya, "Wahai ponakanku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku dan mengatakan ini dan itu kepadaku. Maka kasihanilah aku dan dirimu juga. Janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang tak mampu aku lakukan." Artinya stressingnya, tekanannya sudah makin dahsyat.
bahkan kepada sosok Abu Thalib sekalipun dia sudah merasa menyerah katanya mesti kuat lah. Dan ini yang kemudian Rasulullah mengira bahwa dengan ini pamannya telah menghentikan pembelaannya dan tak mampu lagi melindungi dirinya. Maka beliau pun menjawab, wahai pamanku, demi Allah, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, percaya aku tidak akan meninggalkannya. Allah menangkan atau aku binasa karenanya. Cik nepi kadinya. Kira-kira apa yang teman-teman dapat? Intinya mah masalah yang langsung yang bener mah yang maju terus. Ya. Oke. Ini kalimat yang sebenarnya sama menjadi kalimat yang sangat sehari-hari. Oke. Tapi problemnya seringkali kita enggan mengkoreksi, kadang-kadang itu enggan mengkoreksi kembali apakah iya benar tindakan aku. Sehingga ketika usaba misalkan nempuana saliwat, geus yakin benar misalkan. Tapi tanpa periksa lagi, hanas mangprang, rek batur saya mampu koreksi eta teh salah maneh teh. Kara sorangan ya. Kara sorangan ya. Ini sana sok ngaruh profet, aduh ini salah urang. Nah, intinya adalah ini yang kemudian kita sering mendapatkan istilah, ada istilah hakul yakin, ainul yakin, bla 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 bla. Ada level keyakinan yang berlapis. Dan itu sangat tergantung kepada bukan hanya sekadar kemampuan rasio kita, kemurnian rasio kita, tapi juga kemurnian iman kita. Ini yang mampu membuka tabir-tabir sejumlah kebenaran itu, sehingga kita ada pada taraf hakul ya. Seperti hanya kita membayangkan tentang nilai-nilai kebenaran. Walaupun pada dasarnya ada nilai-nilai kebenaran yang sifatnya kesepakatan. Oke, misal di dunia ini sudah sepakat, dimanapun kalian berada, disepakati 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan itu yang kemudian menjadi pondasi cara menghitung kapanpun dan dimanapun. Bayangkan, jika ada satu kelompok tidak sepakat bahwa 1 tambah 1 sama dengan 1, kira-kira apa yang terjadi? Bangunan bakal jadi siga kieu moal. Ya? Beda apa? Itu bagaimana?